Wah, selamat pagi. Di hari Sabtu yang ceria ini, ketemu lagi dengan saya, Andi Irwan. Biasanya seputaran di dunia maritime yang kita bahas, tapi ini berbeda. Kita mau mix nanti antara dunia maritime dan kolam renang. Hari apa ini? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Oke, video-video yang sebelumnya mungkin belum begitu lengkap karena biasa dadakan. Shootnya juga dadakan, berikutnya dadakan. Nah, sekarang saya mau bahas full untuk perencanaan kolam renang. Barangkali yang planning tahun ini untuk membuat kolam renang harus punya perencanaan dulu. Karena ini mengingat budget dan biaya itu pastinya harus dipikirkan, dan lahan juga harus dipikirkan ya. Oke, seperti biasa, ini kolam ini beberapa minggu lalu sangat hijau, dan ini di treatment sama kita sendiri. Anda pun bisa melakukannya di rumah yang punya kolam renang. Dan yang bersih-bersih ini, kolam ini ada namanya Rangga Zafir, channelnya Rangga Zafir tuh, ada juga tuh videonya di YouTube ini ya. Oke, mari kita bahas. Nah, awal pertama perencanaan kolam ini, pertama kali ya, ini tidak ada penggalian ya, karena kita lokasinya berada di Jakarta Utara ya. Dimana kita ketahui di Jakarta Utara ini berbeda dengan Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan lain-lain. Di sini dulunya rawa. Nah, jadi ini kita tidak gali, memanfaatkan lahan yang ada, karena kita uruk 2 meter dari jalan. Jadi mengurangi biaya ini, tidak ada penggalian ya. Nah, hanya ini yang tidak diuruk. Kalau lahan yang di sana kita uruk. Apa sih bahasanya? Urukan ya. Saya rasa saya ambil bahasa yang gampang lah, biar mudah dipahami dan dimengerti. Oke. Nah, perencanaannya setelah semuanya ini sudah berbentuk, saya rasa Anda bisa lakukan juga sendiri. Kalau Anda punya tukang atau apa ya, Anda bisa minta bantuan sama tukang Anda, bikin saja cor terlebih dahulu ya. Nah, untuk dinding ya sebisa mungkin gunakan batu bata ya, batu bata, dan gunakan besi yang bagus pula, kalau bisa ulir ya, besi ulir. Nah, itu sangat membantu untuk mengkokohkan kolam renang Anda nanti, karena kita tidak mau pakai hanya 1 tahun 2 tahun, kalau bisa sampai seterusnya, tidak ada masalah dalam kolam renang Anda nanti. Oke, nah setelah Anda kita cor semuanya, baru kita planningkan untuk pemasangan, mulai dari pemipaan terlebih dahulu ya. Pemikaan, terus jangan lupa juga salah satunya sika. Sika itu sangat penting, sangat penting ya. Kalau bisa 3 kali Anda sika, itu saya rasa mantap. Dan perlu Anda perhatikan juga, setiap pengerjaan Anda perhatikan ya. Kalau tidak diperhatikan bisa bahaya nanti. Yang tadinya budgetnya sudah diplanningkan, direncanakan sekian, pokoknya melambung tinggi. Nah, itu kita tidak mau kan, saya sendiri pun saya tidak mau ya. Oke, setelah Anda sudah plester semuanya, Anda sika, baru Anda planningkan untuk setting pipa ya. Setting pipa ini tergantung dari lokasi lahan Anda ya. Kalau lahan Anda itu sangat luas, saya sarankan lebih bagus pipanya itu jangan di dalam kolam, di luar saja. Nah, contoh seperti ini, karena ini lahannya kecil ya, maka pipa ini tertanam di dalam. Kalau lahan Anda luas, itu sangat bagus. Bagusnya kenapa? Sewaktu-waktu ada terjadi problem, Anda tidak perlu bongkar keramik yang di dalam, hanya di luar saja. Cuma karena ini lahannya ya biasa, saya juga memikirkan budget saya ya.
Nah ini jadi pipanya. Jadi kalau ada problem ya insya Allah tidak ada problem dengan kolam ini. Ya. Nah tahap awal yang perlu juga Anda perhatikan, jangan lupa posisi pipa untuk main drain, posisi pipa untuk inlet itu sangat penting. Ya, saya rasa spesialis kolam renang semuanya sudah tahu basicnya saja. Ya, nah salah satu contoh ini mari kita ambil. Saya explain dulu nih satu-satu. Nah keramik ini menggunakan keramik mozaik ya, mozaik, ya, mozaik. Ya aroma roman mozaik ini ya, Anda bisa, saya rasa banyak di Google tuh Anda bisa cek banyak sekali lah sekarang ya. Nah, ada juga yang termahal kuda laut itu mahal, ada lagi yang mahal, bahkan keramik sendiri pun kalau Anda mau yang sampai ratusan juta pun ada ya dari Itali. Wow itu sangat mahal, saya sendiri pun masih memikirkan hal itu karena ini hanya kecil saja. Nah ini kalau Anda lihat, nah ini kalau Anda lihat inlet, nah ini juga ada batu alamnya segala macam, dinding, oh banyak sekali. Nah batu alam ini menggunakan dari atas, mulai dari atas itu ya, batu alam itu menggunakan batu alam teraso, tapi teraso hitam ya. Nah lari ke bawah itu batu sikat namanya ya, batu sikat pancawarna namanya ya. Nah, saya rasa Anda bisa sekilas untuk, karena selera kan orang berbeda-beda. Kalau kita sendiri di sini tidak mau ada pohon, tidak ada yang kita gantung-gantung untuk mengurangi kotoran yang jatuh ya. Jadi semuanya ini di batu dari atas sampai ke bawah, batu yang kecil-kecil itu. Nah ini ada pancawarna, ini juga ada namanya batu sikat yang hijau, ada juga batu sikat ini merah ya. Ya saya rasa itu. Nah untuk bibir kolam ini kalau Anda lihat, nah tadinya kita mau bibir kolam ini menggunakan batu andesit ya, karena mengingat kita sudah ada budget. Tapi setelah kita pikir-pikir, sudahlah kita beli batu ini saja, namanya batu basalto. Saya rasa sih ya, batu basalto ya, sesuai selera lah. Ya kalau saya sukanya ini ya, sama istri saya juga sukanya ini. Nah ini juga menggunakan batu basalto ya, dari sana ke sana batu basalto. Nah di bawahnya juga ini yang tadinya mau dipasang keramik ini di sini. Nah akhirnya istri bilang udah pakai batu aja, apa yang ada kita manfaatkan. Nah itu untuk mengurangi satu biaya, karena perlu dipikirkan budget ini sangat penting dalam konstruksi kolam renang ya. Kalau Anda mau yang lebih mewah ada, bahkan sampai yang miliaran pun ada, tergantung dari budget kita ya. Oke. Oh ya, samping sana itu air mancur itu kecil aja saya bikin ya, karena mengingat lokasi. Nah di sana itu air mancur, batunya menggunakan batu kalau batu curik namanya ya, batu curik. Dia bolong-bolong, jadi seakan-akan alami ya, alami. Jadi orang kalau melihat, saya sendiri pun kadang pas waktu dipasang, loh kok kayaknya bagus ya bolong-bolong, jadi alami kayak kena air bolong-bolong, padahal memang batunya dari gunungnya ya seperti itu ya. Nah oke, masuk lagi kita ke tahap berikutnya ya. Sebelum kita nanti saya bahas semua tuh untuk di ruang mesin ya. Ruang mesin ini penting juga kita pelajari, karena jantung kolam renang itu adanya di sana ya. Jantungnya ya, kalau manusia ini badannya, kolam ini konstruksinya baik cornya, batunya, segala macam ya. Nah di sana itu jantungnya, itu sirkulasinya. Tanpa ada itu ya kan, saya rasa kolam Anda pastinya akan berwarna hijau, berlumut dan lain-lain ya. Tapi ada kolam yang pernah saya temui di puncak tidak pakai sirkulasi, nanti kita vlog juga ya, itu namanya di Villa Tian Diva, tidak pakai sirkulasi. Kenapa tidak pakai sirkulasi? Nah itu enaknya, irik banget pokoknya ya, tidak pakai sirkulasi karena tempatnya itu, villanya itu, ini villa
di belakangnya itu air mancur. Jadi air itu bisa irit banget, langsung masuk ke kolam aja. Mau buang aja. Kalau ini kita buang, kita pikirkan masalah biaya juga. Ya bayangkan, ini dalam keadaan terisi seperti ini 16 kubik. 16 kubik berarti paling besar itu ada yang paling ada middle ya, 8.000 berarti ini kita menggunakan dua tangki berapa harganya coba bisa dibayangkan ya kan, belum uang keamanan dan lain. Di puncak itu sangat bagus sekali, tapi ya karena kita di lokasinya Jakarta tidak bisa seperti itu ya. Oke. Oh ya, satu lagi, ini belum, di sini juga ada nih yang kita pakai karena di sini sering kena air. Ini nama batunya apa? Agak lupa saya namanya nih. Candi merah. Ini candi merah nih. Ya karena memang istri sukanya batu-batu ya. Jadi rumah ini semua batu, tidak semua batu sih, tapi mungkin batu alam ya, beberapa menempel di sini. Ada batu candi segala macam, ada batu basalto, batu sikat, ada batu curik, ya kan, ada mozaik yang ditempel kecil-kecil itu, ya kan, terus ada juga andesit yang di depan. Oh banyak sekali, ya. Oke, sahabat Indonesia, saya lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada ini, kalau Anda lihat, ya ini adalah inlet, ya. Inlet ini juga bisa Anda sesuaikan tergantung dari mesin Anda, ya. Nah, di sini karena kolamnya kecil saja, jadi inletnya hanya menggunakan 3 inlet saja. Nah, kenapa 3 inlet saja? Karena kalau terlalu banyak inlet bisa mempengaruhi juga semburan. 3 inlet saja ini semburannya kita masih mau lebih kencang lagi. Ya, ini. Jadi ini inlet 1, inlet 2, inlet 3. Nah, inlet ini pemasangannya karena ini pipa di dalam, ini tidak boleh salah-salah juga, ya. Nah, kalau bisa yang mau mengerjakan kolam renang, diperhatikan baik-baik tukang yang Anda percayakan. Sebisa mungkin setiap pengerjaan itu Anda minta share dari tukang Anda sendiri, karena ini fatal akibatnya ya. Nah, di sini kalau lemnya tidak bagus di sana, bisa jadi nanti Anda bongkar lagi menggunakan extra budget ada lagi ya kan. Walaupun rata-rata garansinya biasanya ada kolam yang bergaransi 1 tahun, 2 tahun, yang paling maksimal saya tidak perlu sebutkan namanya, paling tinggi 10 tahun. 10 tahun ada juga yang seumur hidup, ya kan, seumur hidup. Nah, inlet ini bisa ya Anda sesuaikan sesuai keinginan. 1, 2, 3, 4 ya, kalau mau Anda tambah 4, 6 itu bisa. Tapi karena di sini ke kolamnya kecil saja, ya di sini kita hanya 3 saja. Oke, 3 saja. Nah, lari lagi ke main drain. Ya, main drain. Main drain saya di sana agak begini, itu memang sengaja agak miring ke sini. Itu sengaja karena tadinya saya maunya pakai yang segi 4, tapi karena waktu itu telat, tukangnya sudah masak, ya itu bisa dibongkar lagi. Ya sudah, saya bilang pasang aja dulu nanti gampang. Ya. Nah, main drain ini sebetulnya Anda juga bisa pakai 2, tergantung dari pompa Anda ya. Nah, ini karena kita kolamnya kecil ya kita pakai 1. Sebetulnya bisa 2, lebih enak 2. 1, 2. Nah, di dalam ini bisa dipasangkan juga untuk main drain. Nah, untuk lampu sengaja saya tidak pakai karena lampu saya mau gunakan yang tembak di sana. Sana. Itu nanti kita mau pasang lampu 2 tembak. Kenapa? Karena di sini kalau hari Sabtu yang berenang itu ponakan-ponakan, anak saya juga takut jahil biasanya, itu yang saya takut congkel apa. Jadi yang lebih bagus saya diskusi sama istri saya bilang tidak usah dikasih lah, ya kan. Artinya kita pakai lampu tembak atas saja, ya. Nah, tapi kalau lahan Anda sangat-sangat luas, bagus sekali. Ya kan yang saya bilang tadi, tergantung budget Anda. Bahkan kalau mau bikin kolam yang miliaran pun saya rasa bisa, tergantung budget. Ya.
lari ke posisi tangga. Tangga saya rasa seperti biasa. Anda bisa searching di Google, sudah banyak sekarang. Ya, nah tangga ini juga istri tadinya itu karena lahannya terbatas di sini. Tangga ini tadinya dia modelnya bukan kayak pancing. Kalau ini kan kayak pancing, istri suruh potong, ya. Nah, jadi biar posisinya dapat, akhirnya pas juga, ya kan? Nah, oke. Yuk ikuti saya, lari ke ruang mesin. Yuk, lari ke ruang mesin. Tolong ini. Ini. Oke, lari ke ruang mesin. Yuk. Nah, masuk ke. Oh, satu lagi nih. Lupa. Sorry. Ini ada yang namanya vakum. Ini juga penting nih, vakum nih. Nah, vakum. Ya. Nah, vakum ini gunanya untuk vakum kotoran-kotoran yang di dasar lantai, ya. Nah, di sini juga jangan lupa juga nih, kalau bisa dari bibir kolam untuk memasang inlet ini 30 cm lah, idealnya 30 cm. Ya, karena di sini saya mintanya untuk paling bawah agar kotoran itu bisa masuk ke main drain. Nah, ini agak lebih, ya. Idealnya sebetulnya 30 cm, ya. Tuh, ini vakum, bisa disut ke sini. Yuk, ikutin saya. Nah, ini vakum. Nah, ini di sini banyak nih. Kalau anak-anak berenang, kesedot tuh, kencang sekali saya ini kesedot. Tuh, ya. Ini lagi jalan nih, dua-duanya lagi jalan. Karena baru dikasih obat tadi, ya. Ini vakum, ya. Ini vakum. Dan di sana nanti dua-duanya jalan nih, ya. Nah, saya buka semua, ya. Oke, yuk ikuti saya. Nah, saya dulu. Nah, ini dia. Ini basic penyitingan mesinnya seperti ini aja, saya rasa sama. Tapi bisa dikembangkan lagi, ya. Mau overflow bisa Anda kembangkan sendiri. Salah satu contoh, ini jangan disut, tolong. Ini, ya. Nah, salah satu contoh ini saya mau tutup vakum. Saya mau fokus yang digunakan ke main drain saja. Berarti vakumnya saya tutup. Nah, vakum saya tutup, ya. Main drainnya, nah ini tetap jalan. Nah, sebetulnya ini sih kalau bisa Anda tetap buka nih, main drain ini tetap buka, ya. Dan digerakkan ini aja 1, 2, 3. Nah, ini nanti kita bahas lagi deh lengkapnya. Yang penting Anda sudah lihat, ya. Oke, sampai ketemu kembali. Jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti pembahasan tentang kolam, baik dunia marutai, dunia komputer. Nanti saya akan bahas semua, ya. Nah, ini saya buka lagi deh, ya. Mantap, karena baru dikasih obat. Nah, di sini di dalamnya ada dikasih obat nih, di dalam baru dikasih obat tadi, karena yang berenang tadi banyak sekali, ya. Biasa anak-anak, ya. Oke, saya rasa itu, ya. Ikuti terus channel Narandi Pool, apa aja kita bahas, ya. Nanti kita bahas juga motor kah. Kebetulan ada yang parkir tuh di depan, yang mungkin belum banyak lah di jalan, ya. Tapi rata-rata sih semahal-mahalnya mau 1 miliar, mau yang puluhan miliar, ratusan juta, tetap aja rodanya 4, ya. Nanti kita bahas juga itu. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam sukses selalu yang punya rencana membuat kolam renang tahun ini, kalau jangan dikabulkan, ya. Kalau mau konsultasi bisa datang ke Dika Mentari, saya rasa sudah tahu office-nya, atau enggak bisa WA ke saya saja, ya. Ini sih kita ngeploknya dadakan aja, ya. Tidak ada setting-settingan, ya. Alami saja, ya. Terima kasih, thank you. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.